Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa kelas 12 IPA SMA Avicenna Jagakarsa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena tadi Ibu saya lihat jadwal, Ibu kira jadwal kita tuh besok, jadi tadi Ibu nggak masuk. Nah, karena masih ada sesi konsultasi UTBK, maka kalian bisa saksikan video penjelasan Ibu untuk soal UTBK tahun 2017. Nah, FYI aja. Kalau kemarin masih kelas UN, kita udah bahas tahun 2015 sama 2016 ya, meskipun itu ada berseri-seri gitu ya. Tapi Ibu lihat seri-serinya soalnya nggak beda jauh. Jadi supaya karena ini pengikutnya nambah, jadi Ibu mulai dari soal Saintek 2017 ya. Semoga bisa diikuti dengan baik. Oke. Yang pertama soal 46. Nah, ini Ibu ulang lagi ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain soal UTBK, kerjain soal yang pasti dapat poin dulu. Kalau bagi kalian matematika, fisika, kimia itu agak sulit, kerjain dulu biologi yang isinya tulisan semua, yang masih bisa dikarang-karang, masih bisa sambung-sambung, minimal jangan sampai 0 gitu ya. Kalau seandainya emang yang lain itu kalian nggak bisa sama sekali gitu, jadi supaya nggak gugur. Oke, soal nomor 46. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan produksi energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan? Energi terbarukan artinya ini adalah energi yang berasal yang apa sih, yang dari bahan alami ya, kayak biogas gitu. Terbarukan, bisa diproduksi terus, itu terbarukan. Bukan kayak minyak bumi, batu bara, bukan. Itu namanya tidak terbarukan kalau itu. Kalau ini terbarukan, alami. Berasal dari mikroorganisme fotosintetik. Oke, fotosintetik ya. Adalah A. Saccharomyces sp menghasilkan bioetanol. Oke, kita ketahui etanol, bioetanol secara respirasi anaerob yang kamu pelajari, respirasi anaerob itu kan menghasilkan etanol. Salah satu jenis mikroorganisme yang menghasilkan etanol adalah Saccharomyces. Betul. Yang kedua, metanotrik menghasilkan gas metana. Oke, metanotrik adalah golongan kingdom Monera. Kalau kamu ingat, saya pernah jelasin sepertinya Monera ada dua, ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Nah, Archaebacteria ini yang tinggalnya di lingkungan ekstrim, salah satunya yang banyak gas metan ya. Jadi metanotrix itu adalah bakteri yang hidup di lingkungan gas bermetan, bukan menghasilkan. Oke, kemudian yang ketiga, Lactobacillus sp menghasilkan asam asetat. Oke, Lactobacillus sp. Lactobacillus itu bakteri yang biasanya kita kenal mengolah produk-produk susu ya, Lactobacillus. Apakah dia menghasilkan asam asetat? Asam asetat itu asam cuka ya, atau ya sejenis asam lah intinya gitu ya. Kalau misalnya produknya jenisnya asam, maka jenis bakterinya itu adalah yang punya nama-nama asid ya, asid. Jadi acetobacter, asid, menghasilkan asam asetat. Oke. Yang D, hidrogenobakter menghasilkan gas hidrogen, bukan menghasilkan tapi dia mengurai, sesuai dengan namanya, mengurai. Sini ini juga metanotrik ya, dia mengurai bukan menghasilkan. Terus yang E, chlorella itu sejenis mikroalga ya, alga mikroorganisme juga, protista mirip alga, menghasilkan biodiesel. Ini benar. Nomor A tadi benar, tapi permasalahannya dia tidak bersifat fotosintetik. Pertanyaannya sangat menjebak. Dia adalah kelompok jamur atau ragi, Saccharomyces. Ya, seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 46 itu adalah E. Kata kuncinya fotosintetik yang pertama. Ya, oke. Kemudian mikroorganisme, energi terbarukan. Oke. Lanjut ke soal nomor 47. Pernyataan berikut yang benar mengenai kategori tumbuhan parasit. Di sini kalian akan nemuin istilah fakultatif dan
obligat. Oke. Jadi makhluk hidup itu ada yang parasit obligat, ada yang fakultatif. Obligat itu artinya 100% hidupnya tuh benar-benar parasit. Kalau fakultatif, kadang parasit, kadang enggak. Tergantung kondisi. Kemudian ada hemiparasit. Hemiparasit itu ada fase dia parasit selama hidupnya. Pernah gitu ya jadi parasit. Sekarang kita lihat yang A. Lumut krak. Oke, lumut krak itu namanya lichen. Kalau ingat dulu pernah saya gambar di papan tulis. Jadi lichen itu adalah simbiosis antara jamur. Jamur kan punya hifa ya, begini ya, benang-benang hifa, dan alga. Oke. Dan alga saya gambarkan sebagai warna hijau karena dia mampu berfotosintesis. Sementara jamur nggak bisa fotosintesis. Jamur hanya punya benang-benang hifa. Mereka bersimbiosis ya. Hifa itu dapat makanan, alga dapat perlindungan, dapat rumah gitu ya dari si jamur ini. Hifa jamur yang membuat rumah buat dia. Jadi lumut krak bukan parasit fakultatif, justru dia sebagai indikator kalau lingkungan itu bagus gitu ya. Dia adalah bentuk simbiosis. Yang kedua, cendana tidak digolongkan sebagai hemiparasit. Salah, dia digolongkan karena semasa kecilnya si cendana itu dia butuh tumpangan ke makhluk hidup lain supaya sampai dengan dia mampu berdiri sendiri. Ya, itu cendana. Kemudian yang C, tumbuhan kantung semar merupakan parasit fakultatif. Kemudian yang D, Rafflesia arnoldi. Oke, ini keduanya sama-sama pemakan serangga ya. Dalam hidupnya ya makan serangga gitu buat dapat makanan gitu kan. Berarti dia benar-benar parasit. Benar-benar parasit. Jadi yang C dia bukan fakultatif. Yang D, Rafflesia arnoldi, dia kan juga memakan makhluk hidup untuk diambil gas nitrogennya ya. Benar obligat karena dia makan serangga. Kemudian tali putri, parasit fakultatif. Salah, harusnya dia adalah obligat karena dia pasti selama hidupnya itu merugikan makhluk hidup lain. Jadi jawaban untuk nomor 47 itu adalah D. Oke, nomor 48. Nomor 48, semua karakter berikut ditemukan pada arthropoda. Arthropoda apa sih? Arthropoda tuh yang kayak insekta ya. Filum arthropoda. Atau yang kakinya berbuku-buku. Persendian tuh maksudnya kakinya berbuku-buku. Segmentasi pada tubuh ya, kalau kita lihat contohnya aja deh. Laba-laba gitu kan badannya kan ada gituannya ya. Ada segmen tubuh, ada kepala, ada ekor gitu ya. Laba-laba. Terus kakinya ada buku-bukunya, kayak kaki kepiting tuh ada lekuk-lekukannya ya. Nah, gitu ya. Kepiting termasuk kelompok ini, filum arthropoda. Kemudian rongga tubuh sejati. Exoskeleton maksudnya rangka luar nih, rangkanya terbuat dari kitin, bener. Rongga tubuh sejati bener, dia termasuk hewan yang mempunyai rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup. Nah ini ya, tertutup itu pengertian tertutup adalah lewat pembuluh darah. Apakah menurut kamu mereka punya pembuluh darah? Apakah menurut kamu kalau misalnya mereka mati darahnya warnanya merah? Nah, karena yang pembuluh darahnya peredaran darah tertutup itu lewat pembuluh darah, berarti dia punya hemoglobin yang membuat darahnya warna merah. So, nomor 48 jawabannya adalah yang E. Sebenarnya soalnya gampang, cuma kalau nggak tahu teorinya juga kita bingung. Lanjut nomor 49. Oke, ubur-ubur, teteret gitu ya. Nah nih, ubur-ubur termasuk dalam kelompok filum Coelenterata atau hewan berongga. Ya, tubuhnya berongga. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki Coelenterata adalah hewan yang mempunyai dua lapisan tubuh, yaitu ectoderm dan endoderm.
ya. Jadi 2 lapisan embrional tubuh. 2. 3 salah, 3 salah. Kira-kira apa hewan ini punya otak? Hewan sesimpel ini. Mereka nggak punya otak. Mereka punyanya adalah jaringan saraf. Yang punya otak tuh mamalia, Pisces punya otak. Bentuknya memang otak. Termasuk tadi laba-laba. Laba-laba juga nggak punya otak. Laba-laba punya jaringan saraf gitu ya. Oke. So, apakah mereka punya otot? Ingat loh, otot itu adalah otot itu seperti daging. Enggak ya? Oke, jadi jawabannya nomor 49 adalah E. Ya, yang pasti dia punya jaringan saraf dan 2 lapisan embrional, yaitu ectoderm dan endoderm. Nomor 50. Pada saat kita makan buah, bagian buah yang kita makan adalah, jadi kalau dalam buah itu ada urutannya dari luar. Exocarp, mesocarp, endocarp. Oke, kalau mangga kulitnya exocarp dong. Setelah kulit kita akan ketemu daging, berarti ini daging termasuk pada mesocarp. Endocarp berarti bijinya. Begitulah urutan untuk melihat buah-buahan ya. Oke, 51. Daun merupakan tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat. Oke, kalau kita lihat jaringan mesofil, kalau digambar, ini misalnya epidermis, ini gambar palisade. Emang sih rapat palisade, tapi di sininya berongga. Jadi jaringan bunga karangnya berongga dan ada klorofilnya juga. Ya, jadi salah. Yang B, perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Oke. Kalau luas daun besar, berarti dia semakin banyak bisa nangkep cahaya matahari dong. Fotosintesis semakin cepat dong. Ya kan? Kemudian volume daun juga ngaruh dong. Semakin besar volume daun, maka ya organel klorofilnya juga makin banyak gitu ya. Yang C, stomata mengatur fungsi sel penjaga. Ini kebalik. Jadi kalau gambar stomata di bawah daun, nah ini lubang stomata ya. Ini ada sel penjaganya. Nah, ini yang saya arsir merah. Ini adalah sel penjaganya. Stomata bisa nutup atau enggak, itu tergantung sel penjaganya. Sel penjaganya rapat berarti ya, kalau rapat berarti begini gambarnya. Nah, jadi stomatanya nggak kebuka. Jadi sebenarnya yang ngatur stomata buka atau tutup ya, itu adalah sel penjaga. Jadi ini kebalik. Oke. Yang D, luas pori stomata 30% dari luas permukaan bawah daun. Salah. Ini kurang lebih luasnya sekitar 12%. Yang E, transpirasi. Oke, transpirasi artinya adalah penguapan. Jangan sampai ketukar. Transpirasi artinya penguapan. Berarti kalau stomata kebuka, maka penguapan air itu makin nguap makin banyak dong gitu ya. Nah, di sini kalimatnya transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas. Salah. Sebagian besar stomata itu letaknya ada di bawah. Bayangin kalau di atas daun stomata terbuka langsung menghadap matahari, otomatis daunnya cepat kering dong. Makanya Allah itu meletakkan stomata sebagian besar itu ada di bawah permukaan daun ya. Jadi transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas. Salah. Bukan di permukaan, tapi di bawah harusnya. So, jawaban buat ini adalah yang B. Nomor 51 jawabannya B. Lanjut, soal nomor 52. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya. Oke, kata kuncinya adalah pucuk gitu ya. Oke. Misalnya ini pohon teh. Ada ujung, ingat di ujung ada meristem apikal. Sementara kalau dia membuat cabang atau ke samping, maka ada meristem lateral yang membuat pertumbuhan ke samping semakin gemuk ibaratnya gitu ya. Oke, kalau misalnya si meristem apikal di-cut, jangan tinggi-tinggi dong pohonnya, otomatis meristem lateral akan berefek pada meristem lateral ya. Jadi dia akan semakin banyak meluas, rimbun ke samping. Makanya tukang pohon teh, supaya pohon tehnya rimbun, dia harus rajin-rajin memangkas pucuk-pucuk daunnya. Oke. Jadi proses yang berkaitan dengan ini adalah jawabannya berpengaruh karena meristem apikal
ditekan supaya jangan terus-menerus tinggi, supaya pohon teh itu rimbun aja, jangan makin tinggi karena nggak nyampe nanti ngambilnya. Gitu. Jadi nomor 52 jawabannya adalah C. Nomor 53. Oke, nomor 53. Salah satu dinamika sifat kromosom. Salah satu dinamika sifat kromosom adalah pindah silang. So, ingat pindah silang ada di meiosis 1. Pada fase profase. Pada tahap Pakiten. Berkaitan dengan pindah silang adalah pindah silang menyebabkan variasi jumlah. Emang jumlah kromosomnya berubah gitu? Enggak, yang menyebabkan variasi adalah variasi bukan jumlah kromosom tapi variasi gen ya, gen dalam kromosom. Pindah silang terjadi pada meiosis 2. Oh, salah. Pindah silang terjadi pada satu wilayah gen. Salah, karena harus 2 gen. Kalau kalian ingat, pindah silang itu terjadi pada kromosom yang saling berhimpitan kakinya. Nah, ya, yang saling berhimpitan. Di sini nih. Oke, nah di sini pindah silang terjadi. Jadi bukan satu wilayah gen, 2 dari kaki kromosom A dan kromosom B yang saling berhimpitan. Kemudian pindah silang terjadi pada kromosom autosom. Bisakah kromosom autosom atau tubuh terjadi pindah silang? Bahaya banget kalau misalnya tangan kita terkelupas, tahu-tahu sel penggantinya bukan sel tangan tapi sel mata. Nah, loh bahaya kan? Jadi tidak terjadi pada kromosom autosom. Ininya aja meiosis. Kalau meiosis pasti kromosom gonosom. Ya. Oke, pindah silang melibatkan kromosom homolog. Betul. Bentuk kromosom homolog adalah ini kromosom yang berjejer barengan nih, namanya homolog, sepasang. Sepasang itu namanya homolog. Jadi benar terjadi pada kromosom homolog. Jawaban nomor 53 adalah E. Lanjut, soal nomor 54. Berdasarkan morfologi. Morfologi apaan sih? Morfologi itu bentuk tubuh. Ya, ayam jantan dan ayam betina dibedakan berdasarkan ukuran, warna, ornamentasi, dan perilakunya. Perbedaan karakter seksual sekunder tersebut. Jadi ternyata kita bisa loh ngelihat, oh ini ayamnya jantan, ini ayamnya betina gitu ya, termasuk dari perilaku, ukuran ataupun warna. Nah, perbedaan itu apa namanya? Nah, perbedaan itu dikenal dengan nama dimorfisme. Dimorfisme adalah terjadi pada 2 jenis makhluk hidup berbeda kelamin. Ya, kalau yang sama kelamin namanya ini dalam satu kelamin variasi intraspesies. Kalau sex link itu kayak penyakit ya, kayak hemofil, itu kan terpaut seks namanya ya, sex link. Heterozigot mah gen ya, M besar M kecil ya, P besar P kecil tuh gen. Morfogenesis tuh pembentukan organ tubuh. Morfogenesis. So, jawaban nomor 4 adalah D. Nomor 55. Molekul DNA mitokondria terdapat di bagian. Nah, kita lihat dulu mitokondria. Mitokondria ini bagian membran luar. Namanya membran luar ya. Membran luar. Terus ada membran dalam nih, yang di dalam melekuk. Namanya krista. Kayak mobil kijang. Kemudian di dalam sini ada cairan ya, jadi diisi cairan nih, nggak kosong aja. Nah, cairan ini dikenal dengan nama matriks. Di mana letak DNA? DNA itu terletak di dalam matriks di sini. Nah, ini DNA nih yang merah. Adanya di matriks. Nah, selain mitokondria, organel yang punya molekul DNA adalah kloroplas ya. Kalau ingat tumpukan-tumpukan gerana, dia di dalam, gedean ya gambarnya, kloroplas. Nah, di dalamnya kan ada tumpukan-tumpukan gerana. Ya. Ini DNA-nya di sini, adanya di luar, di stroma. DNA. Ini wilayah namanya stroma, bukan matriks. Sama nih.
Stroma, matriks itu sifatnya artinya adalah cairan. Cairan. Oke, jadi jawaban nomor 55, letak DNA mitokondria adalah di cairannya, di matriks. Kalau stroma ini bukan mitokondria, tapi ini di kloroplas atau plastida. Itu soal nomor 55. Soal nomor 56. Hewan karnivora seperti serigala memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem padang rumput dengan memakan kelinci. Betul ya? Karena itu adalah rantai makanan, supaya seimbang, rantai makanan juga harus seimbang. Kenapa? Ternyata karnivor itu punya peran. Kenapa? Karena tanpa ada si karnivor, dipastikan kelinci akan tak terbatas jumlahnya, membludak. Jadi jumlah itu nggak boleh membludak di salah satu komponen, semuanya harus seimbang ya. Benar, benar, dan berhubungan. Jadi jawabannya A. Lanjut, nomor nomor 57. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen semakin meningkat. Benar, 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 benar. Karena fungsinya estrogen selain untuk ovulasi, dia juga merangsang kontraksi. Nah, kalau misalnya ibu hamil, saat masa kehamilan lu deh, gini ya, nih dinding rahim nih. Oke, dinding rahim ini dia bisa tebal, isinya kan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini bisa tumbuh dengan lebatnya dengan bantuan hormon progesteron. Jadi kalau orang udah mau melahirkan, butuh nggak sih dinding rahim itu yang tebal, sementara kan bayinya udah mau keluar. Nah, jadi perlahan-lahan sebenarnya progesteron itu jumlahnya menurun agar pembuluh darahnya juga mulai menurun saat mau melahirkan. Jadi kalau bayinya udah keluar, dinding rahimnya nggak lagi tebal, makanya habis itu dia juga nifas. Pembuluh darahnya yang di sekitar dinding rahim itu meluruh gitu ya, nifas, keluar darah. Jadi saat orang mau melahirkan, progesteron itu turun, sementara estrogennya naik ya. Jadi estrogen dan progesteron jumlahnya selalu berkebalikan pada saat mau melahirkan. Progesteron semakin dikit, betul ya, ini betul. Karena estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, benar. Sedangkan progesteron sebaliknya, salah. Progesteron bukan lawan yang merangsang, berarti kan menghambat. Dia bukan menghambat, tapi dia tugasnya nggak ada hubungannya dengan kontraksi. Tugasnya adalah tadi meluruhkan pembuluh darah di dinding rahim, di endometrium. Jadi ini benar, ini salah, dan ya di sini nggak berhubungan sih. Itu ya. Jadi jawabannya apa tuh? Benar, salah, dan tidak berhubungan. Saya nggak hafal. Oke, lanjut dikit lagi, soal nomor 58. Manakah pernyataan berikut yang terkait kaidah biologi? Yang nomor 1, orang yang berpuasa banyak menghasilkan ADH. Oke, kita balik lagi ke pelajaran ekskresi. Hormon ADH tinggi menyebabkan urinnya turun. Benarkah kalau kita puasa kita jarang pipis? Iyalah, orang jarang minum, otomatis ADH juga meningkat. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2, kerusakan reseptor insulin menyebabkan produksi ATP berkurang. Jadi, kalau ini pembuluh darah, ini ada gula lewat nih, gula. Ini otot ya. Otot itu kan ada mitokondria ya, menghasilkan ATP. Supaya gula bisa masuk untuk melakukan respirasi aerob, harus ada insulin yang nangkep. Kalau nggak ada insulin, gulanya lewat aja, makanya lewat keluarlah gulanya di pipis. Ya, gitu. Jadi gula dengan bantuan insulin itu akan terikat dalam otot sehingga masuk mitokondria untuk respirasi aerob, siklus Krebs dan sebagainya, sehingga menghasilkan ATP. Kalau misalnya reseptor insulinnya rusak, maka ATP-nya berkurang. Ya iyalah, nggak ada yang menghasilkan, betul ya. Nomor 3, hormon kortisol berfungsi menjaga tekanan darah. Ini benar. Yang nomor 4, protein tidak terdapat pada urin. Ini juga benar. Kalau urin seseorang ada protein, maka dia sakit albuminuria. Oke. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4. Apa ya 1, 2, 3, 4? Itu kalau nggak salah jawabannya 1 kan, di 1 ya A ya. Oke.
Nomor 59, dikit lagi. Perhatikan gambar sidik jari DNA. Manakah penjelasan berikut yang tepat berkaitan dengan gambar tersebut? Jadi ini emaknya, ini bapaknya. Anak perempuannya, anak perempuan, anak laki. Oke. Apakah profil DNA pada anak-anak bervariasi? Ya iyalah pasti. Terdapat profil pita DNA khas pada masing-masing anak. Bener khas? Bener dong. Khas. Nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama dari keempat anaknya khas. Variasi profil pita DNA dapat ditentukan berdasarkan maternal dan paternal. Oke, istilah maternal itu berasal dari ibu. Berarti paternal itu dari papa. Mama gitu aja ya. Udah gampang. Berarti dari mama. Paternal berarti dari papa. Nah, dari mama dan papa sehingga dirumuskan DNA mereka. Betul. Nggak bisa salah satu itu cuma mirip sama ayah doang gitu ya. Misalnya nih, ini mirip sama ayahnya di garis yang ini. Tapi yang ini mirip sama mamahnya gitu ya. Ini mirip sama mamahnya. Tapi di sisi lain dia punya kesamaan sama papahnya di sini dan di sini ya. Ini kan ayah. Ini ibu, sorry, ini ayah. Ini anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Jadi adalah hasil gabungan ayah dan ibunya profil DNA itu. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 4. Apakah profil pita DNA pada anak laki-laki itu mirip sama papahnya doang gitu kayak nyiplak? Ya nggak mungkin lah. Kalau nyiplak berarti juga bentuk tubuhnya juga sama ya. Jadi ini jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 apa sih? Tadi kalau ini 1, 2, 3, dan 4 itu harusnya jawabannya dodol ya, Depok ya kalau nggak salah. Ini jawabannya D kalau nggak salah. Nah, ini baru nih 1, 2, 3 itu A. Itu ya. Oke, nomor 60. Ini sebenarnya nomor 59 pengetahuan umum sih. Nomor 60. Fermentasi merupakan teknik bioteknologi konvensional, setuju, diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pernyataan berikut yang menjelaskan tentang fermentasi. Terjadi modifikasi DNA substrat. Emang kalau misalnya respirasi mengubah DNA? Enggak, DNA tuh nggak boleh berubah sama sekali. Nomor 2, mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana. Iya, ini sama halnya, kan fermentasi itu kan respirasi, anaerob dong. Kan ada aerob, ada juga anaerob. Nah, anaerob ini fermentasi namanya. Fermentasi ada 2, ada asam laktat yang dilakukan oleh hewan, ada etanol yang dilakukan oleh ragi, gitu ya. Nah, yang satu salah, yang kedua, mengurai senyawa kompleks jadi sederhana. Iyalah, betul, namanya juga respirasi. Respirasi aerob, anaerob, keduanya mengalami glikolisis. Ingat ya, keduanya mengalami glikolisis pastinya. Oke. Tidak mengubah fisik substrat. Apa benar nggak dirubah sih glikolisis, gula? Diubah dong. Ya, namanya juga mengurai. Menghasilkan asam dan gas. Menghasilkan asam dan gas. Menghasilkan asam dan gas. Ini gas, bisa ada gas. Gas itu CO2 ya. Menghasilkan, tidak mengubah fisik substrat. Oh, ini yang salah tadi. Menghasilkan asam dan gas. Fermentasi menghasilkan asam dan gas. Karena dia menghasilkan etanol, bioetanol, bahan bakar. Dan dalam proses pembuatan ini mengeluarkan CO2. Jadi jawabannya benar, 2 dan 4 C. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal UTBK tahun 2017 yang sebenarnya berseri-seri. Insyaallah besok kita ketemuan lagi, bisa bahas soal UTBK 2017 seri yang lain. Ini kan kode 124 ya, kita bisa coba kode lain ya. Yang pasti ada soal yang mirip, jadi kita tidak perlu dibahas lagi. Kita bahas soal yang belum ada. Kalian bisa ulang-ulang videonya karena mungkin penjelasan dari Bu Dwi itu terlalu cepat gitu ya.
Silakan kalian ulang-ulang. Ibu akhiri, sekali lagi mohon maaf karena Ibu salah lihat jadwal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.